pertama ingin saya sampaikan dalam materi yang diberikan oleh teman-teman jagoan bisnis ke saya adalah kolaborasi dan networking. Sebenarnya prinsip kolaborasi dan networking dalam bisnis ini saya yakin semuanya sudah menjalankannya dengan baik. Namun pada kenyataannya ada beberapa poin yang mungkin kita tidak menyadari, namun itu terjadi dalam lingkungan kita. Kalau terkadang kita di dunia usaha, kita sering menyebutkan profesi kita pengusaha, profesi kita entrepreneur, profesi kita mungkin karyawan perusahaan swasta dan lain-lain. Maka di awal ini coba kita kilas balik dari awal usaha kita, bahwasanya entrepreneur sendiri yang saat ini teman-teman jagoan bisnis sedang menjalankan hal tersebut adalah mental sebenarnya, bukan profesi. Kalau kata Bang Sandi, senior kami di HIPMI, entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, dan leadership. Lebih sederhananya adalah entrepreneur ini adalah mental. Mental yang kita bangun, mental yang kita sendiri menjalankannya sejak dini, dan mental ini yang memang kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau dalam hal ini kita bisa berkomitmen, insya Allah apapun yang kita jalankan terkait dengan usaha kita, saya yakin bisa kita selesaikan semua kendala dan permasalahan yang ada. Yang berikutnya, kita tahu bahwasanya kolaborasi dan networking ini erat kaitannya dengan kehidupan kita. Ada tadi yang saya mendengarkan pertanyaan kepada Gus Ipang terkait dengan bagaimana caranya kita menemukan partner bisnis kita supaya kita tepat. Karena ada beberapa teman-teman tadi yang bertanya juga, saya tidak menemukan partner bisnis yang tepat. Bahwasanya di sini kita kembalikan lagi pada kolaborasi dan networking. Kita tahu, kita sadar Allah itu memberikan kita kenikmat yang luar biasa. Nikmat sehat ini saat ini yang paling besar yang kita harus syukuri. Tapi yang lain, kalau kita bisa menyadari, kita ini tidak semuanya ini bisa menjalankan usaha kita sendiri. Ada di lingkungan kita, kita pasti menyadari ada orang ini yang punya ide bisnisnya luar biasa, tapi tidak bisa menjalankannya. Ada juga yang memang kita ini lahir dengan sepatu Yeezy atau sepatu NMD yang duitnya udah banyak banget, bukan lagi lahir sepatu kaca, tapi lahir sudah memang bergelimang harta, yang memang dia ini tidak bisa fokus untuk memulai suatu usaha, tapi dia memang bergerak di sektor pendanaan. Ada lagi yang mungkin kita punya teman yang memang dia ini dalam ilmu marketingnya, barang jelek dijual bisa jadi. Jadi ini jurus jitu marketing yang luar biasa. Ada lagi yang memang pekerjaannya yang luar biasa. Jadi setiap apapun pekerjaan yang dia pegang dan dia jalankan selalu jadi tuh barang. Yang memang dia ini benar-benar pekerja dalam format yang lapangan dan juga aktualisasi suatu ide. Ada juga yang memang konteksnya dia ini IT, di belakang layar, digital, dan lain-lain. Jadi kolaborasi ini di sini kita tekankan bahwasanya kalau saya boleh mengutip dari quote yang baik dari mentor kami, guru kami, Bapak Abdullah Suaranas, sekarang tidak ada lagi namanya superhero, yang ada super team. Itu salah satu teori yang saat ini memang kita jalankan dan saat ini memang kita butuhkan. Tidak ada lagi namanya orang yang bisa berjalan sendirian dengan baik. Tidak ada lagi kita ini merasa kita paling superhero. Tidak ada lagi. Kalau kita nonton filmnya Marvel, itu sekarang yang ada itu Avenger. Jadi jarang sekarang keluar film Superman sendirian, Iron Man sendirian. Mungkin Mas Dia suka nonton, jadi bisa ngamatin. Jadi benar-benar kita harus terapkan ilmu kolaborasi ini dengan baik. Berikutnya terkait dengan pengalaman kami terkait dengan kolaborasi. Saya sendiri merupakan prinsip pribadi anak yang sebenarnya itu sulit berkolaborasi. Mulai sejak saya TK, saya SD, saya SMP, saya ada di pesantren. SMA, saya baru di SMA negeri. Tidak pernah satupun organisasi saya ikuti.
Tapi semenjak kuliah, saya mulai menyadari, tapi tetap saya belum mengikuti organisasi apapun. Di kampus saya tidak ada organisasi apapun. Tapi pada saat saya di dunia usaha, disitulah saya menyadari ilmu komunikasi ini penting. Kita ini hadir setiap hari. Kita mulai bangun sampai tidur itu kita akan menjual ide gagasan. Kita ini mulai dari bangun pagi, nongkrong di warung kopi, kita ini kan menjual ide gagasan. Kita berkomunikasi. Nah, sebenarnya organisasi itu penting buat kehidupan kita, supaya kita ini belajar bagaimana caranya komunikasi. Kalau kolaborasi dan networking ini tadi itu dijalankan, semuanya sudah mengerti teorinya, tapi kita nggak bisa pitching. Pitching itu yang paling penting itu kan di opener. 5 menit pertama itu paling penting. Kalau kita pitching, tadi ada yang bilang, kapan kira-kira bisa ketemu sama Gus Ipang? Kita tidak pernah tahu. Kadang kita ketemu sama calon partner kita itu kadang di lift, kadang kita di mall, kadang pada saat kita ini mau ke toilet kita ketemu. Tapi kalau kita tidak perlu takut terhadap, waduh saya nggak bawa materi apapun. Yang penting kita itu menguasai ilmu komunikasi yang baik dalam berbisnis, dalam berkehidupan. Ilmu komunikasi itu paling penting. Kalau kita hidup, kita mau jadi karyawan swasta, kita mau jadi karyawan pemerintahan, kita perlu komunikasi. Kita aja berkenalan dengan pasangan kita, pacar kita, ada calon istri kita, itu kan kita pitching, kita komunikasi juga. Bagaimana caranya kita meyakinkan pasangan kita dan calon pasangan kita untuk setuju dengan apa yang jadi gagasan dan ide kita untuk berkehidupan bersama. Jadi paling penting, poin berikutnya adalah dalam kolaborasi dan networking ini, bagaimana caranya teman-teman ini belajar tentang ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi ini salah satu yang saya anut adalah pembuka, di opener. Kalau kita tidak tahu yang kita hadapi ini siapa, background-nya siapa, tapi kita kalimatnya, pembukanya salah, nggak jadi tuh barang. Sebagus apapun ide bisnis kita, sekeren apapun sistem yang kita bangun, kalau kita mau jual ide gagasan kita untuk kolaborasi tadi dengan calon investor kita nggak bisa komunikasi dengan baik, gagal tuh barang. Jarang banget ada barang bagus tanpa dikomunikasikan diambil sama orang. Yang ada saat ini di kehidupan kita ini berkomunikasi dengan baik, kita komunikasi. Misalkan contoh Mas Dias tiba-tiba nggak sengaja lagi di mall, di lift ketemu Pak Ciputra. Kalau kita nggak tahu kesukaannya Pak Ciputra, padahal beliau suka dalam konteks lukisan dan lain-lain, mungkin ada salah satu pelukis yang baik yang beliau suka, terus kita ini tahu tentang ilmunya beliau. Pak Ci, wah kita ini punya kesamaan. Saya juga penggemar, cuman masalahnya saya tidak bisa memiliki karena habis tuh barang diborong sama Pak Ci. Saya hanya menggemari lukisannya beliau saja. Itu pasti kita ini langsung komunikasinya dengan baik. Walaupun sebenarnya kita belum menjelaskan tuh barang kita. Tapi namanya kita nih ketemu dengan investor yang memang kompeten, itu kadang di momen-momen yang kita tidak bisa duga. Saya sering sekali dalam kehidupan saya menemukan calon mitra dan calon partner saya, ataupun itu kolaborasi dalam berbisnis dan berorganisasi, itu di momen-momen yang tidak bisa kita duga. Saya paling sering dalam kehidupan saya ini ketemu itu malah di mana? Launch-nya bandara. Makanya saya sampai sekarang kalau memang saya mau pergi terbang, mungkin kalau di Banyuwangi dulunya ada Garuda Indonesia yang setiap hari mungkin terbang. Tapi pada saat ini mungkin karena era PPKM jadi jam terbangnya kurang, tapi kan di Jakarta itu ada launch yang memang benar-benar pada saat kita di sana, kita ini bisa ketemu dengan beberapa orang yang bagus-bagus. Nggak masalah, dulu saya 2012, usaha saya belum bagus, masih kita startup. Di logika saya beli tiket Garuda bisnis kelas ke Bali, Jakarta Bali itu 3.500.000 itu ya berat. Cuman pada saat di situ saya ketemu banyak sekali orang-orang, ketemu direksi perusahaan, ketemu dengan pimpinan-pimpinan perusahaan swasta, ketemu dengan tokoh-tokoh nasional yang bagus-bagus, karena memang setiap kita cari momen itu pasti sesuatu itu ada kita temukan. Tapi kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kesempatan waktu kita bertemu 1-5 menit ini akan mubazir. Jadi poin kedua tadi adalah dalam ilmu komunikasi dan kolaborasi, penting halnya kita menyadari bahwasannya kita tidak bisa bekerja sendiri dan kita butuh komunikasi yang baik. Karena komunikasi ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kalau kita ingin tahu, networking itu adalah seni berkomunikasi satu sama lain, berbagi ide dan informasi, maka kita bisa mengambil suatu prinsip dalam berbisnis, bahwasanya kalau kita mau berbisnis berkolaborasi dengan orang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tidak ada kalimat saya ini sulit berkomunikasi. Ilmu komunikasi itu penting dan harus dan bisa dipelajari. Mas Dias ini jago dalam komunikasi. Ada beberapa teman-teman mentor-mentor yang jago banget komunikasi. Saya sampai kuliah semester 7, saya ini pribadi yang diam sekali. Diam sekali. Saya di pondok pesantren pun diam sekali. Tapi pada saat saya lulus kuliah, alhamdulillah saya diberikan satu momen kesempatan yang memang prinsipnya memaksa kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau teman-teman di sini, syukur alhamdulillah pada saat memulai usahanya ada ayah yang jadi mentor, yang bisa mendampingi, mungkin ada program jagoan bisnis yang keren ini, bisa ketemu dengan berbagai macam mentor yang kita sendiri kalau mau nemuin dan dapat ilmunya mungkin sulit, tapi di jagoan bisnis ini semua bisa dapat ilmunya dengan baik. Saya waktu lulus kuliah, ayah saya tidak bisa mendampingi saya bekerja. Ayah saya waktu itu harus di pondok pesantren mulai 2008 sampai 2018. Saya kalau bertemu ayah saya pada jam besuk saja. Jadi saya apa namanya? Saya yakin teman-teman di sini yang memang komitmen terkait dengan program jagoan bisnis ini, saya yakin jauh bisa lebih sukses dari kami-kami yang dulunya itu pada saat kita memulai usaha, kita tidak mengetahui banyak ilmu tentang teori-teori bisnis yang baik. Kalau kita sudah berkomitmen terkait dengan apapun yang kita putuskan akan kita jalankan, semua kendala itu pasti akan kita lewati. Itu tadi terkait dengan ilmu dan teori tentang networking. Kalau Mas Mardani Maming ini ketua kami di HIPMI Pusat saat ini, dan beliau juga salah satu ketua DPD PDIP di Kalimantan. Beliau sekarang juga salah satu orang yang dekat dengan Presiden, karena memang saya pernah ngobrol dengan beliau pada saat di Banyuwangi bertemu dengan Bapak Bupati saat 2020, masih Bapak Abdullah Aswaranas. Beliau menyampaikan, kalau saya mau makan, kalau saya mau hidup, dan saya mau happy-happy, saya udah cukup. Tapi masalahnya di sini, saya kenapa masih aktif di organisasi, saya masih aktif berkomunikasi dengan teman-teman, karena saya masih sampai hari ini, saya masih belajar tentang bagaimana caranya ilmu komunikasi. Karena kalau kita bilang komunikasi kita sudah bagus, kalau kita bilang kolaborasi kita sudah bagus, itu tidak ada kata cukup untuk mengetahui ilmu tersebut. Tidak ada waktu batasan bagaimana caranya kita bisa merasa cukup terkait dengan dunia usaha kita. Bapak Hairil Tanjung, quote-nya yang sekarang lagi viral, dulunya kerja 18 jam, sekarang 14 jam. Sampai hari ini, beliau masih kerjanya luar biasa. Bapak Haritano Sudibyo yang usahanya sudah seperti itu, setiap pagi, jam 5, saya pernah bertemu dengan salah satu stafnya beliau, dan bertemunya juga di lounge bandara, salah satu posisi yang strategis di usahanya beliau. Beliau cerita, kami belum bangun tidur Pak, jam 5 pagi, kami belum beraktivitas dan belum memegang handphone. Telepon beliau, WA beliau untuk memonitor kami itu sudah masuk ke kami. Jadi jangan Bapak lihat, sebesar apapun pengusaha dan orang yang ada di Indonesia ini yang dalam dunia bisnis kita bisa pandang orang yang memang sudah besar, itu bukan berarti mereka punya waktu layar-layar lebih banyak. Tapi mereka jam kerja mereka itu mungkin berbeda dengan kita, dan cara kerja mereka berbeda dengan kita, tapi komitmen untuk menjalankan suatu usaha itu terus dilakukan sampai usaha kita sebesar apa. Kalau teman-teman merasa nantinya usaha saya ini sudah besar, usaha saya sudah tersistem dengan baik, saya tinggal sekarang main TikTok, saya main medsos, saya tinggal jalan-jalan, bangun saya jam 10, yang tadi Gus Ipang bilang ada kata-kata kesiangan dan kesayangan, sulit. Saya kenapa tadi, mohon izin Mas Dias, kenapa tadi saya langsung menyampaikan, ayo sebelum kita mulai, kita komitmen dulu bareng-bareng, kita nyalakan semua videonya, karena
Saya yakin ini adalah calon-calon pengusaha dan penerus bangsa, teman-teman ini. Saya yakin teman-teman ini penggerak roda ekonomi nasional nantinya. Jadi kita belajar komitmen itu sejak awal. Nanti akan ada materi di mana kolaborasi dan networking itu berkaitan erat dengan namanya komitmen. Karena kalau kita berkolaborasi, mungkin kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Pitching kita sukses, kita mendapatkan investor. Kita berkolaborasi dengan tidak hanya investor kita, karena kita kolaborasi ini kan tadi yang saya jelaskan di awal, bukan hanya untuk mencari modal, tapi mungkin kita mencari partner untuk supaya produk kita bisa terjual dengan baik. Mungkin kita mencari partner supaya nantinya produksi kita lebih baik, sumber daya resource-nya juga lebih baik. Tapi di luar itu semuanya, selain kita punya ide gagasan bisnis yang baik, kita butuh komitmen yang baik. Seringkali nantinya pada saat misalkan kita sudah memulai usaha, kita tidak menyadari bahwasanya hal-hal yang perlu kita jaga pada saat kita sudah berkolaborasi, kita sudah menjalankan usaha kita, itu etika-etika berbisnis yang kita tinggalkan. Di sini ada slide di mana kita bisa melihat benefit dari networking, memperluas informasi tentang apa yang kita punya, ide-ide bisnis kita, berbagi ide dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kita berkolaborasi, berkomunikasi, itu kan tidak hanya mencari partner kita untuk bekerja. Saat musim COVID-19 melanda Indonesia 2020, saya bulan Juni 2020, saya lakukan Zoom hampir setiap minggu dengan teman-teman pengusaha. Tujuannya apa? Walaupun Zoom-nya ada yang sambil di atas tempat tidur rebahan, tujuannya apa sih? Kita berjejaring untuk berkomunikasi. Karena kalau kita ini terkukung pikirannya terkait dengan permasalahan kita tidak mendapatkan input dari luar, kita tidak mendapatkan masukan-masukan dari luar, kita tidak mendapatkan solusi-solusi yang mungkin rekan-rekan kita, teman-teman sejawat kita itu mempunyai pengalaman yang jauh lebih bagus dari kita. Itu kita tidak akan keluar dari permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi networking yang di sini kami sampaikan bukan hanya sekedar kita berjejaring untuk meningkatkan nilai bisnis kita hanya dengan partner kita. Tapi bagaimana caranya kita berinteraksi dengan masyarakat luar, kita berinteraksi dengan kondisi sosial kita, untuk memberikan suatu input data yang baik, suatu masukan yang baik terhadap ide bisnis kita. Tadi saya mendengarkan ada yang di pemateri di awal, ada yang mendapatkan pertanyaan, kenapa kamu membuat kafe di musim COVID seperti sekarang? Karena memang seyogianya saat ini ada beberapa sektor usaha yang memang sulit akan berkembang, dan ada beberapa sektor usaha yang memang nantinya akan lebih mudah perkembangannya. Nah, networking dan kolaborasi ini dibutuhkan. Kita nggak bisa merasa kita paling pintar, kita nggak bisa, kita merasa paling jago dan paling hebat, akhirnya kita, saya nggak butuh nih teman-teman, saya nggak butuh juga berorganisasi, saya nggak butuh nih berkolaborasi, itu nggak akan bisa. Di organisasi kita diberikan kesempatan untuk belajar berkomunikasi. Pertemanan yang sehat, kita diajarkan belajar bagaimana caranya kita mengenal karakter teman, bagaimana caranya kita menyerap informasi-informasi yang mungkin positif untuk usaha kita. Jadi benar-benar jangan merasa hidup kita ini cukup dengan diri kita sendiri. Saya tipikal orang yang satu hari saya ke kantor, sama saya bertemu dengan teman-teman saya, di luar musim pandemi ya, itu lebih banyak saya bertemu dengan teman-teman saya. Saya pernah bertemu dengan Mas Dias di Banyuwangi, itu kita nggak terasa 4 jam kita ngobrol. Itu isinya kalau bahasa YouTube sekarang itu daging semua informasinya. Jadi sekarang pun walaupun kita komunikasi dengan Mas Dias ini, ide gagasannya beliau ini luar biasa, luar biasa. Nah, hal ini yang mungkin tidak kita sadari itu bagian dari networking kita. Kita punya teman-teman yang top yang luar biasa, tapi kita tidak pernah gali informasi itu. Kita punya teman kita mungkin bukan teman kita yang memberikan nanti akan rezeki buat kita, tapi ternyata jaringan dari teman kita yang akan bisa mendukung usaha kita. Itu juga harus disadari.
Dan yang keempat, mengembangkan partnership kita, meningkatkan pengaruh kita pada industri yang ada, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Next, kita nantinya akan tahu bahwasanya menjadi pengusaha, kalau kata Bahlil, mantan ketua kami di HIPMI yang sekarang menjadi Menteri Investasi dan BKPM, nomor satu harus cerdas. Kedua, mau kerja keras. Dan yang ketiga, tahu apa yang dikerjakan. Jangan sampai teman-teman mengerjakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita kuasai. Itu fatal sekali. Kalau kita tidak kerja keras, selesai tuh barang. Nggak ada sekarang ini yang kalimat anak sultan bisa bertahan di era musim saat ini. Jadi benar-benar walaupun kita diberikan anugerah oleh Tuhan, materi berlebih, tapi kita sendiri tidak bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan dunia usaha kita tidak mau berkolaborasi, kita antipati terhadap networking, sulit untuk bisa kita berkembang, apalagi mempertahankan. Jadi benar-benar kalau kita mau berkembang, kita mau jadi entrepreneur yang baik, networking dan kolaborasi ini kita harus mengetahui maknanya dan kita harus menjalankan dalam kehidupan kita. Mas Bahlil ini, Bapak Menteri Investasi, kalau teman-teman nanti mungkin setelah kegiatan hari ini bisa lihat di YouTube biografi beliau. Beliau ini mulai dari supir angkot. Beliau mulai hidupnya itu di Papua, anak desa. Mulai dari merintis organisasi dan usahanya itu di Papua. Mulai dari HIPMI Kabupaten, HIPMI Provinsi, sampai pergi ke Jakarta di BPP HIPMI, sampai kemarin beliau bisa mendapatkan amanah menjadi ketua HIPMI, bertarungnya bukan sama orang biasa. Putra mahkotanya Bluebird Group, itu waktu itu juga mencalonkan jadi ketua HIPMI, dan alhamdulillah banyak kepercayaan yang memberikan kesempatan pada Mas Bahlil untuk bisa menjadi ketua HIPMI pada saat itu. Dan sekarang bukan lagi HIPMI yang mempercayakan beliau jadi ketuanya, tapi Presiden mempercayakan beliau untuk menjadi Menteri Investasi BKPM yang notabene dunia usaha ini kaitannya erat dengan dia. Kalau bahasa quote-nya yang beliau sampaikan ke kami waktu peresmian Tempak di Banyuwangi, beliau bercerita, kenapa Presiden mau memilih saya? Karena menyelesaikan investasi dan BKPM ini terkait dengan dunia usaha. Itu nggak bisa kita jalankan dengan ilmu kolaborasi dan jaringan hanya dari birokrasi. Tapi butuh pengusaha dan menggunakan cara-cara HIPMI untuk menyelesaikan permasalahan investasi dan kendala-kendala yang ada di negeri ini. Karena kalau misalkan ada salah satu investor datang ke Banyuwangi waktu itu, permasalahannya yang diselesaikan ini dengan cara-cara birokrasi, itu selesainya mungkin perlu 2 atau 3 tahun. Tapi cara kolaborasi, cara networking beliau luar biasa. Ada salah satu kawasan industri yang baru dibuka di daerah Jawa Barat. Beliau bilang, saya turun, itu mandek tuh barang 6 tahun. Tapi pada saat saya turun 3 hari itu selesai. Saya pakai caranya HIPMI. Cara kolaborasi kita. Saya turun bukan lagi mengundang orang itu di hotel, tapi kita pendekatan langsung personal. Kita di warung kopi, selesai itu barang, kita jalan pulang ke Banyuwangi atau kita mau kemana pun, kita nyelesain yang lain, kita jalan yang lain. Jadi tidak hanya semuanya ini kita selesaikan dengan cara yang memang ada di buku. Kalau Mas Dias ini nanti akan bisa menjelaskan jago bagaimana caranya, pentingnya kita ini nanti di bangku perkuliahan, sekolah, dan bagaimana perbedaan antara teori yang kita pelajari di sekolah dengan ilmu di kehidupan. Banyak sekali yang memang kita harus pinter. Pak Hairul Tanjung pernah bilang, kita harus pinter, kita harus kuliah, kita harus cerdas. Nilai kita juga harus bagus. Tapi pada saat kita di dunia usaha, teman-teman ini kan anak-anak milenial yang memang notabene sudah memiliki ide dan juga usaha yang sudah dijalankan. Kata Pak Hairul Tanjung, kalimat beliau, kita harus pinter, tapi kita memang juga harus mengerti ilmu-ilmu bisnis dalam kehidupan. Kalau kita mau berbisnis jualan lampu hias, maka kita harus tahu tuh lampu hias ini mulai dari hulu, hilir, dan kondisi sosialnya itu kita harus tahu dengan baik. Saya alhamdulillah di sini alumni satu alma mater dengan Mas Dias. Jurusan saya akuntansi. Dunia bisnis saya nggak ada yang kaitannya dengan akuntansi. Tapi apakah saya bilang
kuliah saya tidak bermanfaat? Salah, sangat bermanfaat sekali. Karena di masa bangku perkuliahan itulah kita mengetahui karakter pribadi kita, berinteraksi, dan kita bisa benar-benar mengetahui kondisi-kondisi materi, teori, dan juga lapangan kita ini pada saat kita benar-benar terjun di dunia usaha. Jangan sampai teman-teman merasa saya sudah menjadi pengusaha, saya nggak perlu belajar lagi. Belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Saya sempat kemarin diskusi dengan Mas Dias. Mas Dias, saya coba pengen minta masukannya nih, saya pengen kuliah lagi. Kata Mas Dias luar biasa. Itu langsung menjadi catatan buat saya bahwasanya memang tujuannya mau kuliah ini apa dulu. Karena saya masih sampai hari ini merasa diri saya harus perlu belajar lagi. Saya perlu banyak jaringan yang harus saya bangun lebih baik lagi. Dan tidak ada kata cukup untuk kita untuk belajar dan menimba ilmu. Ilmu komunikasi yang kita dapat, apalagi kita ini sekarang ada di Banyuwangi. Kita punya keuntungan yang luar biasa. Banyuwangi saat ini dengan Banyuwangi yang dulu saya belum selesai kuliah. Saya lulus kuliah 2010. Jujur di hati saya tidak ada cita-cita untuk pulang ke Banyuwangi. Saya nggak tahu mau kerja apa di Banyuwangi. Karena di Banyuwangi ini, Mas Dias, yang kaya, yang sukses itu ya cucunya ini, anaknya ini, waduh, ya udah itu aja. Jadi nggak ada lagi sektor-sektor yang bisa kita gali. Menurut pandangan saya waktu itu, pada saat Banyuwangi sekarang sudah bertumbuh berkembang di bawah naungan bupati yang memang kemarin bekerja keras untuk mengembangkan Banyuwangi dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Saya mendapatkan salah satu manfaat dari perkembangan Banyuwangi. Makin banyak orang percaya dengan Banyuwangi, makin banyak orang suka dengan Banyuwangi, karena yang penting itu suka dulu dan memberikan kepercayaan. Investor akhirnya masuk. Pada saat investor masuk, terbukalah peluang buat kita-kita. Terbuka peluang luar biasa buat kita. Saya sendiri merasakan investor dalam negeri. Belum nantinya ada investor asing yang akan masuk di kita. Saat ada investor masuk, maka di situ peluang-peluang usaha tercipta. Ada salah satunya, misalkan kita contohkan, ada pabrik kereta di Banyuwangi Inka yang nantinya akan menjadi pabrik kereta terbesar di Asia. Pada saat ini pabrik kereta muncul di Banyuwangi, teman-teman harus menyadari bahwasanya potensi bisnisnya, peluang usahanya itu apa. Nah, di sini kaitannya mungkin dengan materi-pemateri yang lain, bahwasanya kita harus bisa beradaptasi. Kita wajib dan harus bisa beradaptasi kalau kita mau jadi pengusaha, entrepreneur. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita nggak bisa punya ketahanan terhadap dunia usaha kita. Karena kondisi global, kondisi nasional, dan kondisi sosial kita itu berubah. Saat ini ada satu usaha yang kita dulu nggak pernah akan lihat dan mungkin kita tidak akan download usaha itu dan kita tidak akan gunakan salah satu usaha itu pada saat sebelum COVID. Zoom. Kita kan nggak pernah tahu aplikasi Zoom pada saat sebelum COVID-19. Saya yakin mungkin sebagian teman-teman belum terbiasa menggunakannya. Tapi pada saat seperti ini, aplikasi Zoom yang dulunya tidak dipandang, yang dulunya dinilai orang mungkin sesuatu hal yang aneh, tapi saat ini erat kaitannya dengan kehidupan kita, kita bisa menggunakannya setiap waktu. Contoh lagi, kenapa kita harus bisa beradaptasi? Mungkin teman-teman saya lihat ada banyak yang memang berbisnis kuliner. Ada banyak yang mungkin punya usaha kafe. Kita harus bisa beradaptasi. Saya punya anggota di Banyuwangi yang setiap 7 hari sekali saya coba ajak bicara dan diskusi. Apa terobosan-terobosan dari pengusaha-pengusaha F&B di Banyuwangi yang di bawah naungan HIPMI kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini. Akhirnya banyak. Tadi sempat disebutkan oleh Ibu Bupati ada WSL, Warung Mbok Sul, yang tempatnya warna putih yang ini, terus ada lagi Mbok Judes. Itu saya tanya, apa terobosan-terobosannya? Itu ternyata keren-keren. Ada yang memang mereka akhirnya jemput bola. Setiap 1 hari 2 kecamatan yang mereka siapkan tempat untuk delivery. Contohnya hari ini misalkan, kalau di Banyuwangi, hari ini si WSL atau Mbok Judes nganterin pakai mobil, mereka ke titiknya namanya Kecamatan Kalibaru sama Genteng. Nah, 5 hari sebelum hari ini, itu di media sosialnya sudah dijalankan bahwasanya kita tidak melayani makan di tempat, tapi kalau memang mau orang-orang yang dulunya jauh, karena Banyuwangi ini memang kabupaten yang memiliki panjang jalan yang
luar biasa panjangnya. Jadi benar-benar orang bisa terfasilitasi keinginannya dengan cara-cara seperti itu. Dan saya nanya, ternyata omsetnya juga ternyata itu kondisinya lebih tinggi dibandingkan pada saat hari-hari normal. Ada salah satu kafe anggota kita yang memang ternyata mereka bisa menjual lebih banyak dengan cara-cara seperti itu dibandingkan pada saat mereka membuka fasilitas untuk makan di tempat. Jadi hal-hal seperti ini yang memang kita perlu sadari dalam dunia usaha, kita perlu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita harus bisa menyesuaikan diri dan usaha kita agar kita tidak tergerus dengan perkembangan kondisi sosial. Yang berikutnya, hubungan antara kolaborasi dan networking. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui bagaimana makna dari kolaborasi dan networking sendiri, namun di sini yang lebih ditekankan adalah pada saat kita ingin mempelajari tentang ilmu networking dan kolaborasi ataupun bahasa yang lebih mudah dipahami, berjejaring, kita harus mengetahui terkait dengan apapun yang ada dalam hal-hal tersebut. Contoh, perilaku kita, struktur kita, dinamika-dinamika yang ada, itu tidak bisa kita hindari. Kegagalan memilih partner usaha itu sudah menjadi suatu hal yang mungkin akan kita hadapi. Tapi bagi pengusaha yang punya mental yang baik, kegagalan itu dijadikan suatu sahabat. Dalam kondisi apapun, sahabat itu bisa memberikan pembelajaran yang baik buat kita. Tapi kalau kita tidak aware terhadap perkembangan yang ada, maka kita tidak akan siap untuk menghadapi suatu kegagalan. Pada saatnya, kolaborasi ini akan benar-benar kita sadari, kita butuhkan kalau kita benar-benar memang mengetahui makna yang baik dari kolaborasi. Karena kolaborasi, saya kembali lagi saya ingatkan, bukan sebatas kita bermitra dengan mitra kerja kita. Tapi kolaborasi ini itu bisa menjadi arti yang lebih luas, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang yang berkaitan dengan usaha kita, supaya nilai bisnis kita bisa meningkat. Itu satu makna yang mungkin harus ditanamkan pada diri teman-teman semuanya, agar kita sendiri tidak antipati terhadap kolaborasi dan networking. Karena sebagian besar anak-anak muda punya prinsip yang kuat. Saya mau kerja ini sendirian. Saya nggak mau kongsi atau bekerja sama dengan siapapun. Padahal sebenarnya berkolaborasi ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Berkolaborasi tidak hanya di dunia usaha ya, tidak hanya sekedar yang kita tahu bahwasanya satu usaha ini didirikan oleh 5 orang. Ada yang memiliki modal, ada yang begini, ada begini. Tidak hanya sebatas itu. Jadi artinya lebih luas. Dan yang saat ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam berbisnis, kepercayaan, respect, kesediaan, pemberdayaan, dan komunikasi. Ini adalah faktor-faktor dan kewajiban yang harus kita taati. Kadang pada saat kita memulai usaha, kita punya partner bisnis, ataupun kita mendapatkan permodalan, dapat kepercayaan dari perbankan. Kita takut pada saat usaha kita mulai drop, kita takut. Kita nggak mau ketemu sama partner kita. Kita lari, kita nggak mau lagi ditelepon sama pihak perbankan, karena mungkin kita belum bisa membayar. Hal seperti ini, itu yang harus kita hindari. Kalau kita mau sukses dalam dunia usaha, jangan takut dan jangan lari pada saat terjadi permasalahan dalam dunia usaha kita dan kita tidak mampu untuk membayarnya. Jangan takut. Komunikasikan dengan baik. Saat kita bisa berkomunikasi dengan baik, saya yakin orang lain akan respect terhadap kita. Orang lain pasti akan menemukan solusi-solusi yang akan bisa kita jadikan jalan keluar terkait dengan permasalahan kita. Dan kita bisa memberdayakan diri dan lingkungan kita untuk bisa lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan komunikasi menjadi syarat wajib dalam hal dunia usaha kita. Ini sekilas tentang perkenalan HIPMI, yang karena saya memang di sini sebagai Ketua HIPMI Banyuwangi, dan saya memang menekankan untuk teman-teman
mari kita berorganisasi. Karena di organisasi kita bisa mengenal karakter-karakter yang berbeda. Kita bisa diberikan ruang untuk kita bisa belajar untuk berkomunikasi. Dan benar-benar kita bisa menyadari makna dari kolaborasi di dalam organisasi. Dan saya yakin kan tidak harus kita berhikmah. Banyak organisasi di luar sana yang baik-baik. Cuman jangan sampai kita niatnya berorganisasi untuk dapat pembelajaran yang baik, tapi kita salah organisasi. Banyak organisasi di luar sana yang baik. Karena saya memang saat ini sebagai keluarga ini, maka yang saya sampaikan tentang biografi ini. Ini figur-figur mantan-mantan ketua HIPMI pusat yang di bawah-bawah ini mungkin familiar dengan teman-teman. Ada Bang Sandiaga Uno, ada Mas Bahlil, ada Mas Mami yang saat ini masih menjabat, ada RSO Raja Sabta Oktohari yang saat ini memimpin Indonesia di Olimpiade di Tokyo, dan ada Erwin Aksa, salah satu usahanya beliau ada di Banyuwangi. Kalau kita bangun rumah, kita menggunakan semen boswa, itu punya beliau. Dan LPG yang kita gunakan di dapur kita, depot satu-satunya ada di Banyuwangi, itu milik beliau. Misi Mulia Petronusa yang ada di sebelahnya Hotel Ketapang Indah. Dan penutup yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa dibaca teman-teman, bahwasanya kita berkumpul bersama, kita bekerja sama bersama, dan kita memang tetap bersama-sama, itu menjadikan suatu kolaborasi kita lebih indah. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang lain, kita membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, kita melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya, tapi kita berkumpul dengan orang lain, kita menjual ide gagasan kita, karena tidak setiap ide kita itu pasti akan diterima orang. Pasti akan ada yang membantah ide gagasan kita. Disitulah ilmu komunikasi kita diperlukan, karena kita harus mempertahankan pandangan kita dan keyakinan kita terkait dengan ide kita itu dengan baik. Dan saya berpesan untuk teman-teman semuanya, supaya semuanya tetap berjalan dengan baik dan mendapatkan manfaat dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Komitmen. Saya tekankan komitmen, karena pada saat kita tidak bisa berkomitmen, saya yakin pasti kendala, permasalahan dalam dunia usaha teman-teman itu akan muncul karena dari komitmen itu sendiri.